Isu Jokowi penasehat, Prabowo kayak nggak pede memimpin tanpa arahan Jokowi. Ditulis oleh X Hardi. Hubungan beliau dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sangat baik, sangat dalam, karena hubungannya dinamikanya sangat panjang, dan menurut saya itu akan bagus kalau beliau bisa menjadi penasehat dalam proses pemerintahan ke depan. Sebenarnya, asal mula wacana Jokowi jadi penasehat Prabowo datang dari Marwarar Sirait, mantan politikus PDIP yang pindah dukungan ke Prabowo Gibran. Saat itu, tanggal 7 April. Bukan cuma Marwarar Sirait, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengatakan Jokowi mungkin bisa menjadi penasehat khusus Prabowo, karena dalam politik semua bisa terjadi. Kemudian, dari sudut pandang Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud, Jokowi dimungkinkan untuk menjadi penasehat Prabowo dengan cara mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Lembaga ini menjadi bentuk formal dari Presidensial Club yang mau dibentuk Prabowo. Ada banyak persepsi terkait Jokowi menjadi penasehat Prabowo. Sebenarnya ini bukan masalah. Terserah Prabowo mau diapakan Jokowi nanti saat sudah lengser. Tapi kalau menurut pengamatan saya, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah Prabowo masih belum yakin dengan kemampuannya memimpin negara. Prabowo kelihatan kayak belum siap memimpin tanpa bayang-bayang Jokowi. Apalagi Prabowo selalu pede menjual dirinya sebagai sosok penerus Jokowi. Menjual sosok Jokowi sebagai sosok inspiratif bagi Prabowo. Dan Prabowo saat ini mendapat segudang warisan dari Jokowi. Ada 43 proyek strategis nasional yang tidak selesai di era Jokowi. Mayoritas proyek itu adalah berupa jalan tol. 32 proyek jalan tol, 5 proyek bendungan, 2 daerah irigasi, 1 pengerjaan air baku, 1 proyek sistem penyediaan air minum, 1 proyek sanitasi, dan 1 proyek kawasan industri. Presiden Jokowi sempat mengatakan nilai dari proyek yang tidak selesai di 2024 mencapai 1.427 triliun rupiah. Sedangkan baru-baru ini pemerintah menetapkan 16 proyek strategis nasional yang baru dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Totalnya mencapai 1.264 triliun rupiah. Ini belum termasuk pengembangan IKN yang belum selesai seluruhnya dan juga kereta cepat yang kabarnya akan dilanjutkan ke Surabaya. Ini belum termasuk program makan siang gratis yang jika maksimal maka anggarannya 450 triliun rupiah setahun dan 5 tahun menjadi 2.250,1 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini kalau dialihkan untuk proyek strategis nasional ini bakal jadi pembangunan supermasif. Makanya saya pikir Prabowo sangat butuh Jokowi di sampingnya, entah sebagai penasehat atau apalah. Kalau tidak ada Jokowi, Prabowo bisa kebingungan. Apalagi Gibran yang masih terlalu muda, belum waktunya tapi dipaksa jadi. Pengalamannya tidak akan sanggup menangani masalah kompleks satu negara secara nasional. Itu tadi yang pertama. Sudut pandang kedua adalah bisa saja wacana ini adalah idenya Jokowi. Kalau meminjam apa yang tadi dikatakan Bahlil, dalam politik semua bisa terjadi. Bagi sebagian orang, Jokowi dianggap belum siap lepas dari dunia politik secara tuntas. Meski dia mengaku mau jadi rakyat biasa dan pulang ke Solo, banyak yang ragu. Jokowi diyakini masih sulit move on. Ada gejala post-power syndrome yang membuatnya berniat menjadi sosok yang berpengaruh setelah tidak lagi jadi presiden. Belum lama ini, Projo mulai meminta agar Jokowi jangan cepat-cepat pensiun dari politik. Entah ini Projo yang masih sangat tergantung Jokowi atau Jokowi yang sedang tes ombak. Tapi intinya, sebuah wacana yang dilempar ke publik bukan terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada maksud dan tujuannya. Kita lihat saja kemana arah angin membawa Jokowi. Apakah dia akan bergabung di parpol atau menjadi ketua umum parpol? Atau menjadi penasehat Prabowo atau membentuk kelompok politik tertentu? Supaya kekuatan politiknya tidak luntur. Biasanya, tindakan seperti ini ada dua alasan, yaitu ingin tetap eksis
atau karena ingin memperkuat diri supaya tidak gampang diserang secara politik. Bagaimana? Menurut Anda?